Kilogram 1 sampai 2 kilo itu 4.020 kilogram, dan kurang dari 1 kilo itu 125 kilogram. Jadi total di 2019 itu 3.019 kilogram, dan 2020 ada 3.006 kilogram. Ini total pendapat penilaian di tahun 2019 itu untuk keseluruhan itu 61.224.000. Tahun 2020 48.475.500. Jadi total dari tahun 2019 sampai 2020 total pendapat penilaian 109.699.500. Walaupun dari alat tangkap 2020 itu alat pancingnya 862 ekor, ada ganco 11 ekor dan pocong 6 ekor. Jadi data-data ini disampaikan kembali sehingga Bapak penilaian ada kepuasan sehingga punya niat untuk mencari dan merawat laut kita. Mungkin dengan data ini kita bisa melihat bahwa itu adalah laut, itu adalah memberi kehidupan untuk kita, karena kita bisa tahu lihat angka-angka uang ini. Oleh karena itu harapan kami bahwa bagaimana supaya kita menjaga laut itu, karena laut itu sebagai kebun. Kalau di petani itu adalah lahan mereka adalah kebun, tuh kalau di petani lain itu lahan itu adalah laut. Lalu bagaimana supaya kita sama-sama jaga, seperti jangan membuang sampah, membersihkan sampah, atau kita menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Mungkin dari saya sekian dulu. Sebentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa diskusi. Saya kembali. Aldo. Jadi Bapak Ibu nelayan, ini data yang kami paparkan dari Juli sampai dengan September. Jadi kalau kita ikuti secara keseluruhan, kita ini mulai tanam buah mendampingi 2019. Jadi kita kemarin kan awal dengan sosialisasi program seperti apa kerjanya tanah luar, terus juga kita mulai dengan survei, kita mulai dengan bagaimana kita mengorganisasikan kita banyak nelayan di sini yang fokus mencari gurita. Terus kita juga buat petakan rantai pasar, misalnya dari nelayan diantar kemana. Ya, di sini ada pengepulnya pudin, darum pudin diantar kemana, harga berapa. Dan salah satu kegiatan yang Tanah Nuai lakukan bersama dengan Bapak Ibu nelayan ini, kita mendata gurita. Jadi setiap hari ini melalui enumerator ada 2 pencatat. Di sini ada Ibu Ifan dan Ibu Asmini. Mereka punya tugas mencatat siapa saja nelayan yang turun ke laut. Setelah turun ke siapa, pulangnya juga mereka bisa menunggu 20 punya rumah, atau jadi tempat penambatan perahu. Mereka mencatat siapa yang datang dengan banyaknya gurita yang hasil tangkapan pada hari itu, dan dirangkum di buku, dan kami punya tugas untuk merangkum secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya, kenapa Tanah Nuai repot-repot ini mau harus mencatat gurita dan harus presentasi data dan segala macam. Sama-sama menjaga isunya tetap isu lingkungan, menjaga untuk bagaimana supaya lingkungan tidak rusak. Tapi kalau di gunung itu menjaga lingkungan darat, dan sekarang ini kita mau menjaga lingkungan laut. Dan lingkungan laut ini mulainya dari apa? Mulainya pintu masuknya tuh dari gurita ini. Nah, dari pencatatan ini sebenarnya kita sebagai nelayan juga harus tahu kira-kira kita sebagai nelayan ini kita punya komoditas hasil tangkapan dari laut itu apa saja. Selama ini kan kita selalu berpikir ikan tuh menjadi satu-satunya. Kita melihat bahwa potensi laut itu begitu besar. Salah satunya tuh gurita.
Nah, dengan adanya pencatatan ini kita sudah tahu bahwa di Arubara itu produksi gurita setahun itu kurang lebih ada 6.000-an kilo. Jadi kalau kita runut dari Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020 itu ada 6 tahun sekian, 6.000 sekian. Jadi kalau 6 tahun sekian, kalau diuangkan memang kita sadar bahwa harga kemarin kan sebelum corona ini kan kurang lebih 40.000, tetapi setelah corona harganya turun menjadi 15.000. Dan harga turun ini tidak hanya untuk kita nelayan gurita yang ada di Arubara, hampir semua nelayan yang ada di Indonesia. Kemarin misalnya waktu kami di Manado itu, si Om Pudin tanya, kalau di sini harganya berapa? Sama aja teman-teman kita nelayan di Manado pun harganya juga 15.000. Dan mereka juga bilang dulu sebelum corona juga harganya tinggi. Artinya kita tahu kita pencari gurita ini sebenarnya masih ada langka di bawah. Kita tangkap terus kita jual. Nah setelah jual ke Om Pudin jual ke perusahaan ini jual ke siapa pembeli, konsumen yang mengkonsumsi gurita kita. Dan di sana akan mereka yang menentukan harga itu. Kalau misalnya produksinya kurang dan konsumennya banyak, yang belinya banyak, otomatis harganya tinggi. Tapi kalau produksinya banyak dan konsumen yang mengkonsumsinya itu kurang, otomatis pasti dampaknya tuh harganya tuh rendah. Tapi dengan harga itu bukan berarti bahwa kita nanti kita punya semangat untuk mencari gurita itu menurun atau berkurang. Tapi kita punya semangat untuk mencari gurita itu harus tetap ada. Nah, dengan data ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalau kemarin waktu di mana saja lokasi penangkapan gurita, buku bisa penuh. Jadi buku penuh ada banyak lokasinya, tetapi kita lihat bahwa setelah pendataan itu kurang lebih itu hanya 40 sekian lokasi yang tadinya buku penuh. Mungkin kemarin catat kita hampir ratusan, tapi kenyataannya setelah kita data hanya 48. Dan 48 ini pun tidak hanya ada di wilayah kita saja Bapak Ibu sekalian. Lebih banyaknya itu ada di wilayah orang. Jadi misalnya kalau mau Rongga pasti masuk ke Kecamatan Nangapenda. Terus kalau Ngalukolo, Wonotopo, Ngaluroga itu masuk di wilayah Dona misalnya. Nah, tadi kita hanya beberapa tempat saja yang kita lihat. Nah, sehingga dari sini, dari data-data ini, yang pertama ini membantu pemahaman kita banyak produksi yang kita bisa tangkap dalam setahun. Setelah itu lokasinya itu ada di mana. Nah, setelah lokasi semua kita sudah tahu. Tahap berikutnya dengan data ini kita bisa menentukan kira-kira apa yang harus kita rencanakan supaya produksi gurita ini tetap ada, tetap berkelanjutan. Jadi kita harus pikirkan sama-sama, tidak hanya Tananua. Kalau kemarin ini kan Tananua di satu kegiatan kita feedback data, kita sosialisasi tentang pendataan ini. Kita kemarin itu kita sudah memberikan gambaran di mana gurita itu hidup siklus kemarin. Dulu itu bisa dapat berapa lokasi itu? Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Tapi sekarang sudah menurun. Kenapa menurun menurut Bapak? Karena besar itu sudah banyak. Banyak ya? Murah. Lalu umur Bapak mereka, pengalaman pengetahuan Bapak mereka, umur gurita itu berapa lama dia? Tahu. Berapa lama kalau umur gurita? 18 bulan. Nah, coba, saya tidak berbicara dari alat tangkap, karena saat diskusi Om Pudin beliau bilang kalau bom dulu jauh di sana, ya toh, di sini tidak terlalu ada bom ya. Mungkin yang saya mau ngomong itu adalah kita menangkap gurita tanpa memilih kecil besar. Gitu. Karena umur gurita itu hanya 18 bulan, maka lanjutan sepanjang masa selain kita menjaga tempat yang hidup dan juga kita tangkap juga yang kecil-kecil itu kan saat langsung dia membunuh kita punya benih-benih yang sebenarnya kita lepas dia untuk semakin banyak kan? Betul tidak ini? Masuk akal tidak? Nah, itu gunanya juga kita membaca kembali
memberitahu kembali kepada Bapak Ibu nelayan. Bapak mau taruh bisa. Sekarang Bapak punya kan kalau kami cari makan seperti apa Pak? Yang begini kami kan juga butuh untuk makan. Yang bisa kami jual. Kami petani Pak. kita sendiri. Bagaimana makan kami? Kalau saya ini hari tiba kalau besok orang lain dapat, ambil bagaimana? Lebih hak saya milik saya kita bisa. Ya, betul, apa yang Mama katakan itu betul. Betul, tapi pertanyaan mendasarnya adalah apakah sampai kapan kita mencari gurita? Saya ngomongnya ini, tidak bisa untuk kami. Keluar dari rumah kami pengen cari makan Pak, cari rezeki. Mana di tangan kami kami taruh lagi besok orang lain yang ambil. Betul Mama, betul. Kalau prinsip seperti itu memang betul. Kalau bisa tambah aja duit saya sendiri dapat. Saya berpikir bahwa saya punya anak nanti, mungkin saya punya cucu nanti mungkin bisa supaya tetap mencari gurita. Itu mungkin jadi jauh laki-laki pertimbangan. punya, kalau perempuan punya di sini, sekalipun begini Pak ambil. Ya. Kalau ibu memang di pinggir tuh yang satu hari mungkin dapat 1 ekor. Sama aja Pak, laki-laki malam cari yang sepunya mereka juga ambil. Cari makan malam juga bisa, kenapa? Yang laki-laki juga bisa dapat seperti ini ya. Karena orang Bapak Ini hanya pikiran saja. Yang menentukan, yang memutuskan Bapak Ibu mereka. itu bukan hak kami juga. Mana kami sudah punya dapat, sudah punya rezeki, kami mau taruh tidak bisa Pak. Ini sudah punya saya nih, tidak mungkin. Silakan, itu saja. Silakan. Minta maaf. Macam dia. Perahu nanti. Ini yang kasih buat orang Itu makanya kita diskusi. ya. Diskusi. Ketika pertanyaannya adalah kita mau mencari gurita terus sepanjang masa. Ah. Ya. Ya, Bapak, pernyataan Bapak itu yang menjadi penting. Itu maksudnya. Di sini itu Pak. Kalau nilai ini kayak begini contohnya. Ah, Suruh kuku ada yang data yang tidak, makanya begitu terjadinya. Ya. Ada yang dengar gini, dia mesti ikut. Ada yang tidak itu tidak datang itu yang ya. masalah itu. Artinya itu kan, itu kalau kita merasa bahwa gurita ini adalah sebagai pendapatan kita, sumber pendapatan kita, salah satu tapi dia tinggi untuk tingkat keluarga kita, maka kenapa kita tidak membuat kesepakatan? Misalnya itu yang jadi penting, tapi kita tidak omong kesepakatan saat ini. Ini sebagai bahan untuk kita diskusi lebih lanjut bahwa perlukah kesepakatan ke depan, termasuk juga dengan yang lain-lain. Misalnya kalau kita jangan cari ini di sini, kita biarkan dia besar dulu. Misalnya, kalau yang ditangkap itu yang seperti apa? 1 kilo ke atas atau 1 kilo ke bawah? Dan bagaimana kalau siap menangkap 1 kilo ke bawah? Apa yang kan seperti itu? Nah, itu yang kita didiskusikan ke depan. Karena sekali lagi pertanyaan yang paling mendasar adalah, pernah orang tua saya dulu mengatakan bahwa anak, jagalah tanah ini secara baik dan engkau hidup dari tanah ini. Ketika tanah ini kau tidak jaga, maka engkau akan mati. Artinya apa? Artinya tanah yang walaupun ukuran kecil ketika kejaga secara baik, kasih pupuk dia secara sama. Laut pun sama. Begitu. Laut pun sama. Kenapa sama? Karena sumber pendapatan kita adalah laut. Dari gurita tadi itu. Kecuali misalnya ke depan kita tidak usah cari gurita lagi. Sehingga ya kecil yang pas sekalipun besar kan? Begitu. Itulah. Nah, makanya saya bilang, pertanyaan saya tadi itulah kecenderungan dari dulu sampai sekarang ini apa masih banyak atau sudah kecenderungan menurun? Ketangkapan kita semakin sedikit. Pernah bertanya tidak? Pernah diskusikan tidak? Lalu ada diskusi di dalam 2-3 orang di pantai dulu. Hari ini kok kita dapat 2 ekor saja, misalnya. Nah, kenapa begitu misalnya? Pernah tidak? Pernah diskusi. Lalu dalam diskusi itu apa yang? Soalnya di sini tergantung musim. Musim. Ya. Apakah kita yang mencari gurita laut itu bukan milik kita laut itu? Milik kita tapi bukan semuanya Pak. Nah, oleh karena bukan milik sendiri. Begitu itu maksud saya adalah pertanyaan Bapak siapa namanya? Bapak. Hah? Ramli. Nah, Bapak Ramli, pikiran Bapak Ramli itu yang menjadi penting ke depan. Perlu juga untuk sendiri. Saya
masih pakai itu mereka itu kawat panah sama Sama ganco. Juga bukan setelah banyak hasilnya tuh. Setelah masuk ini ada pakai pocong pertama itu. Pocong dapat alhamdulillah dapat banyak. Habis lama kelamaan keluar dari yang hal sana, saat sini ada eja ini terima, ada pancing. Yang akan saya tanyakan pada Bapak hari ini supaya nelayan di sini bisa maju itu, apakah kedepannya itu seperti di Minato sana yang Bapak sudah ke sana, tolong tanyakan apalagi pancing yang lebih bagus lagi. Soalnya sekarang itu sudah jalan, macet. jarang itu sudah macet. Apakah pengaruh alam atau musim? Kita belum ini tidak tahu. Ini tergantung yang di atas semua ya. Pocongnya sama, apa kepiting sama. Jadi ada sedikit berbeda. Kalau kita di sini, pocong kita di sini agak panjang, kainnya agak panjang. Kalau mereka di Manado agak pendek kainnya. Langsung apa? Kima bena, dapat bersini bagi. Kalau kita pendia kima kita dia, apa lagi jari kita, vakum, agak tua kita. Kita kan pakai lene besi itu, mata kain. Kalau soal benore main, waben. Ina mo kap kima benana, memang batugi sama tapi musuh abe pakai karet binen na. Gunti kasi diki menabe buru ndo mana kalau adik kita kan pakai ini 3 bulan. 3 bulan mereka di tempat di lokasi itu tidak boleh mencari. Gurita maupun besar atau kecil tidak boleh menundul ambil. Belum boleh ambil. Yang boleh ambil di situ terkecuali ikan. Ikan kita bisa boleh ambil. Gurita kita tidak bisa terkecuali setelah sampai 3 bulan kita baru ambil di situ, kita baru buka. Begitu. Pertanyaan ini kenapa sampai mereka bilang Nah kita ngerti langsung lah sistem buka tutup. Kita khawatir sama orang yang sebelah sana yang dari Rate, dari Kopanda yang mencari. Kita boleh lepas tapi orang ini cari terus. Sama saja tidak berfungsi buka tutupnya. Yang kedua, ya orang berjava lagi yang tidak pakai perahu itu kan kalau malam orang selang yang tinggal di dolo gitu. Nah itu. Terus yang kita mau tutup rencana tutup di daerah Rio Selatan sana itu wilayahnya Kecamatan Dona punya. Nah, paling tidak kita harus kerjasama dengan kepala desa di sana. Itu pun kalau orang setuju itu baru bisa terjadi.